Saat kami masih kecil, aku dan seorang anak laki-laki menikah hanya sebagai lelucon. Kami bahkan menyiapkan surat nikah tulisan tangan dan masing-masing menempelkan cap jempol di atasnya. Tidak lama kemudian, keluarganya pindah ke kota lain. Sebelum pergi, dia berjanji bahwa 17 tahun kemudian, tepat pada hari ini, dia akan mengadakan pernikahan sungguhan denganku. Dalam sekejap, 17 tahun pun berlalu. Dia menjadi seorang CEO kaya raya. Kedua orang tuaku telah meninggal dunia. Tak lama kemudian, hari pernikahan yang dijanjikan tiba. Aku mengenakan gaun pengantin sambil memegang surat nikah dengan cap jempol kami berdua. Lalu pergi ke gedung pernikahan sesuai janji. Namun, aula besar itu benar-benar kosong. Sang pengantin pria telah pergi ke luar negeri, tetapi ibunya dengan hangat menerimaku sebagai menantunya. Dia bahkan membantu kami mendaftarkan pernikahan secara hukum. 4 tahun pun berlalu. Kami tidak pernah saling menghubungi sekalipun. Dia bahkan tidak tahu siapa aku. Sementara itu, aku hanya mengandalkan diriku sendiri dan bekerja keras. Aku menjadi pengacara perceraian paling terkenal di negara ini. Dia juga membangun perusahaan bernilai miliaran dolar di luar negeri. Namun, hal pertama yang dia lakukan setelah kembali ke negaranya adalah meminta cerai. Dia meminta seorang temannya untuk mencari pengacara perceraian terbaik di negeri ini. Temannya membawanya untuk menemuiku. Saat temannya menyebutkan nama CEO itu, aku terdiam sejenak karena namanya sama persis dengan nama suamiku. Tetapi aku pikir itu hanya kebetulan. Bagaimanapun juga, dia adalah pemilik perusahaan nomor 1 di dunia. Lalu dia mengatakan bahwa dia tidak memiliki perasaan sama sekali terhadap istrinya. Pernikahan itu hanyalah pengaturan ibunya. Dia bersedia memberikan 10 juta dolar sebagai uang penyelesaian perceraian. Aku sangat terkejut. Dengan uang sebanyak itu, siapapun pasti akan setuju untuk bercerai. Namun temannya menjelaskan bahwa jumlah itu tidak berarti apa-apa baginya. Dia hanya takut istrinya akan menuntut lebih banyak. Saat itu juga ibu mertuaku tiba-tiba menelepon. Dia mengatakan bahwa suamiku telah kembali dan memintaku pulang malam itu. Setelah menutup telepon, aku menjelaskan secara singkat dan segera pulang. Namun ketika sampai di rumah, aku tetap tidak melihatnya. Sebaliknya, ibu mertuaku memintaku untuk menghadiri gala amal keesokan malam atas namanya. Tak disangka, begitu sampai di pintu masuk, aku bertemu dengan mantan teman sekelasku di universitas. Dia mengejekku karena miskin dan bahkan mencoba menyentuhku secara tidak pantas. Aku menamparnya tanpa ragu. Namun, aku tidak menyangka bahwa dia ternyata adalah suami sepupuku. Sepupuku bukan hanya langsung mempercayainya, tetapi juga menuduhku menggoda suaminya. Untungnya, CEO itu datang tepat waktu. Mereka segera beralasan menerima panggilan telepon dan pergi. Tak lama kemudian, pembawa acara mengumumkan dimulainya gala amal. Sepupuku dan suaminya menyumbangkan 5 juta dolar dan mengejekku, mengatakan bahwa aku bahkan tidak pantas berada di sana. Dia bahkan mengatakan bahwa aku dan CEO itu hanyalah penumpang gratisan. Detik berikutnya, CEO itu menyumbangkan 100 juta dolar. Semua orang terkejut. Lalu asisten ibu mertuaku tiba-tiba mengumumkan bahwa aku telah menyumbangkan 200 juta dolar. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa aku adalah istri yang ingin ia ceraikan.